Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nurizat wa sirri syarifi syairi asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Vlog pada malam Jumat kali ini saya mengupas sedikit tentang salah satu wasiat Luqman Hakim kepada anak-anaknya. Dan wasiatnya paling sederhana, janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Nah, kesombongan ini kalau kita memaknai segala sesuatu, ada dua jenis makna. Kalau saya memahami sesuatu, makna secara blak-blakan, sombong, angkuh, dan makna secara tersirat. Nah, makna secara tersirat dari kesombongan itu adalah mengingkari kebenaran. Terus makna dengan tersirat kesombongan itu, ketika kita memiliki ilmu, ketika kita memiliki harta, ketika kita memiliki tahta, itulah asbab kita bisa menjadi sombong. Kenapa kita bersombong? Karena kita lupa bersyukur. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan kalimat kesombongan, dengan kesombongan. Artinya kita berjalan di muka bumi ini harus dilandasi dengan berjalan kita masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kehidupan, ya kan? Dan banyak sekali kalimat-kalimat sombong ini. Sombong itu menolak kebenaran, ya kan? Menolak kebenaran bagaimana? Ya kan? Kita memaksakan kehendak kita, padahal kehendak kita itu adalah suatu kesalahan dan kita mempertahankan itu. Sombong, ya kan? Banyak sih gonjang-ganjing sekarang ya, dari ribut-ribut perebutan partai politik, ya kan? Kemudian ulama yang ditangkapin karena ibaratnya bahasa-bahasa yang frontal yang kiranya membuat ricuh masyarakat. Ya, kayak gitulah keadaan kita di Indonesia ini, kita lagi diuji. Bisa nggak selama ujian di Indonesia ini, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ahsanun amala. Jadi kita beramal dengan sebaik-baiknya amal perbuatan kita. Jadi berusahalah dalam hidup ini tetap ceria, tetap semangat, ya, dan jauhi dari kalimat sombongan. Lawan dari kesombongan apa? Obat dari kesombongan apa? Lakukan segala sesuatu dengan kebersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat sombong ini bahaya karena pangkalnya. Karena salah satu penyakit hati yang harus kita waspadai adalah sombong. Sok iya-iyanya, ya kan? Merasa punya jabatan jadi semena-mena. Padahal yang namanya jabatan tidak selamanya kita menjabat. Itu kuncinya. Hari ini kita menjabat sebagai orang yang tinggi di mata orang lain. Mungkin 2-3 tahun kita sama dengan mereka, atau mereka yang di atas kita. Makanya dalam hidup ini, nasihat Luqmanul Hakim ini yang Al-Quran sendiri, Allah sendiri bercerita, mewasiatkan kepada seluruh hamba yang ingin mentafakuri, ya kan, adalah di situ. Seorang guru bisa dikatakan sombong ketika dia merasa ilmunya ini, wah kalau nggak ada aku yang ngasih ilmu kayak gini, wah dia bukan apa-apa. Seorang kiai bisa juga dia sombong, ya kan, ketika apa? Wah kalau bukan kitab gini-gini kan, kalau bukan ini, kalau bukan aku yang nurunkan amalan seperti ini, dia nggak bakalan kayak gini. Nah, berarti bukan kiai itu, ibaratnya cuman abal-abal lah kayak gitu ya. Termasuk dengan fenomena-fenomena di YouTube ini, menangkapi dukun, nyironggeng yang lagi ribut itu, terus ustadz ditembak demi konten YouTube, padahal dia ceramah kemana-mana. Dia tidak mau mengakui di mata yang lain. Nah, itu juga bagian dari kesombongan. Walaupun dalam katanya sombong nih, orang sombong biasanya ya, orang sombong biasanya pandai berdalih. Oh itu kan untuk ini. Padahal kita melihat itu orang sombong cukup sekali tek. Yang pertama dalam batin kita muncul tek, orang ini sombong. Dengan berdalih macam-macam menutupi kesombongan. Ya intinya cukup kita sendiri. Jadi mengatasi orang sombong ini, kalau
secara singkatnya adalah apa ya? Kita harus iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan atas nama Allah. Kita lihat, membaca, oh ini orang sombong ya, kita diem, jangan kita keluarkan, jangan kita ucapkan ke depan orang-orang. Kenapa? Karena supaya menjaga kualitas hati kita. Cuman ada masanya kita harus menunjukkan siapa, bagaimana, itu dalam rangka kita amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, lebih baik segala sesuatu itu dijadikan pelajaran buat kita, supaya kita bisa bertafakur. Ya kan, bertafakur itu merenung sejenak untuk jalan 10 langkah ke depan. Itu intinya. Jadi vlog tentang sombong pada malam ini. Kenapa? Saya pengen aja sih, karena kejadian di negara kita, di sekitar kita, karena kesombonganlah penyebab segala sesuatu itu menjadi huru-hara, menjadi bencana adanya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.